Judulnya Analytics Engineering Bootcamp gitu. Untuk part pertama ada introduction, mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya kan kayak, apa sih Analytics Engineer itu? Terus apa bedanya sama Data Engineer atau apa bedanya sama Data Analytics gitu. Oke, mungkin yang pertama, jadi sejarahnya role Analytics Engineer ini muncul akibat pergantian tren ya, shifting dari yang dulunya orang-orang di data tuh lebih suka pakai approach ETL, terus sekarang mulai pindah ke ELT. Jadi dulu tuh kalau orang nyimpen data itu lebih suka pakai approach ETL karena untuk bisa nyimpen itu mereka biasanya bikin in-house ini dulu, server. Jadi biayanya mahal di awal, kurang lebih gitu. Terus karena kemajuan cloud sekarang, cloud computing sama storage, jadi lebih murah di awal kan. Mereka sekarang udah lebih memperhatikan data gitu. Kalau di proses ETL akan ada data yang nggak diambil karena ada pre-processing sebelum dimasukkan ke database. Nah, sementara di ELT ini memungkinkan kita untuk nge-store lebih banyak data dan harganya lebih murah gitu. Kemudian biasanya role analytics engineer ini berangkat dari BI analis, data analis, atau data warehouse developer. Bisa juga dari data engineer. Tuh. Kemudian mereka juga harus punya understanding yang oke tentang bisnis konteksnya sama data. Terus harus juga bisa SQL. Kemudian mereka bertugas untuk desain, develop, maintain data warehouse model. Jadi harapannya mereka juga paham tentang data warehouse modeling, uh, kayak metode-metode apa aja yang bisa dipakai gitu. Terus karena mereka paham data warehouse modeling, harapannya bisa buat bikin data transformation juga. Nah, yang terakhir mereka harus punya skill komunikasi yang oke nih, karena mereka akan ada di intersection tim antara tim data engineer dan tim BI analis atau data analis. Kurang lebih seperti itu. Oke, untuk next-nya, tadi disinggung dikit tentang uh, paradigma ETL dan ELT, terus apa bedanya gitu kan. Ini cuma satu huruf yang ketuker gitu kan, ETL dan ELT. Nah, sebenarnya satu huruf ini, tiap huruf tuh mewakili urutan pengerjaan. Jadi ETL tuh panjang dari extract transform load, yang merupakan urutan pengerjaan. Jadi kalau dulu orang-orang lebih suka pakai ETL karena ini kalau dimisalkan di sini dalam grafik ini, ya kita punya data source-nya ada beberapa, ada 3 nih. Kemudian ada proses pemilahan dulu nih mana mau data yang mau diambil, mana yang mau nggak diambil gitu, ada yang mau ditinggal gitu. Karena kita untuk menyimpan ke database itu perlu resource yang lebih banyak di awal gitu. Jadi ada biayanya kan untuk nyimpan. Jadi nggak sembarangan data mau disimpan gitu. Karena berkembangnya cloud sekarang lebih murah di awal gitu. Mereka lebih aware juga untuk nyimpan data. Mungkin mikirnya sekarang kayak mending semua disimpan dulu nih, kita belum tahu nih datanya mau diapain, tapi disimpan dulu aja barangkali suatu hari nanti kepake gitu. Jadi data dari banyak source tuh langsung masuknya ke database. Nah, terus si analytics engineer tuh kepakainya buat apa? Nah, kalau udah ada banyak data nih di database kita kan jadi lebih banyak distraksi gitu kan. Kayak bisa jadi datanya nih makin, uh, rasanya datanya kotor gitu kan. Jadi si tim data analis atau tim BI itu kalau mau memanfaatkan data ini mereka effortnya lebih gede karena mungkin pre-processingnya lebih lama gitu. Nah, fungsi si analytics engineer itu mereka untuk pre-processing atau nyiapin data yang ah- hasil akhirnya nanti bisa lebih mudah atau lebih gampang dimanfaatkan oleh tim BI atau tim data analis. Nah, lebih seperti itu. Oke, nextnya. Nah, ini kalau di modern data project team itu uh, ada beberapa role berikutnya ya. Ada beberapa role, ada data architect, data engineer, analis engineer, BI analyst, dan project manager. Tapi kembali lagi disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan gitu. Um, Mungkin kalau dimulai dari kiri ya, seorang data architect tuh biasanya mereka ngedesain, bikin grand design uh,
seperti apa sih nanti company ini mau nyimpen datanya seperti apa gitu, terus stack-nya mau dipakai apa aja. Biasanya itu dilakukan oleh tim, seorang data arsitek gitu. Sementara kalau selanjutnya biasanya tim data engineer lebih nyiapin ke infranya, kemudian, eee, ngurusin data ingestion juga, data pipelining, terus mau pakai ETL, ELT-nya sebelum masuk ke database, itu semuanya di-handle oleh tim data engineer. Dan seperti di-mention tadi, seorang data analytics engineer tuh tugasnya udah datanya masuk ke database nih, udah banyak data, terus mereka tugasnya untuk nyiapin data itu supaya menjadi bentuk yang setengah mateng gitu atau mateng, yang akhirnya nanti lebih mudah untuk diolah, BI analis atau data analis, yang akhirnya nanti akan di-present ke sorry, akhirnya nanti akan di-present ke entah project manager atau stakeholder, atau kita nyebutnya di sini user lah ya, lebih mudah dipresentasikan ke user, kurang lebih seperti itu. Oke, nah ini ada, list skill-skill yang dimiliki oleh seorang analytics engineer. Jadi di sini ada 3 layer nih ya. Nah, tiap row atau layer ini mewakili prioritas gitu. Jadi skala prioritasnya dari atas ke bawah. Yang paling atas nih harapannya mereka must have atau skill yang harus mereka punya. Mereka harus bisa SQL, bisa SQL, kemudian paham juga tentang data transformation dan data warehouse. Kemudian harapannya mereka juga bisa untuk melakukan data modeling, seperti itu. Nah, priority-nya turun nih ke row kedua. Priority-nya turun nih ke row kedua. Kalau di sini mereka harapannya nice to have, ini paham tentang data orchestration, business intelligence tools, version controlling, dan communication. Karena mereka nanti ada di intersection antara data engineer dan data analis atau BI analis gitu. Sementara yang ketiga nih, ini kayak apa ya, kayak bonus gitulah. Kalau punya ini tuh lebih baik lagi, tapi kalau nggak punya biasanya ini lebih banyak di-handle oleh tim data engineer. Harapannya mereka punya skill programming juga, CI/CD, paham tentang CI/CD, data pipe, engineering principle, dan security governance. Next-nya, setiap, row atau layer yang ada di slide sebelumnya tadi, itu ditranslate jadi tools-tools di sini nih, Mas. Jadi tools-tools berikut ini adalah tools yang harapannya si analytics engineer nih paham atau menguasai tentang tools berikut. Kalau SQL pastilah ya, karena mereka nanti berhubungan dengan database. Terus harapannya mereka juga paham tentang, eee, Basing dan dbt karena nanti mereka akan berhubungan dengan dbt, harapannya kan nanti bisa bikin data modeling dan output-nya nanti jadi data mart yang akan dikonsum oleh tim data analis atau BI gitu. Terus mungkin beberapa platform, data warehousing kayak Snowflake, mungkin GCP juga supaya lebih paham, eee, dengan infra yang mereka pakai nanti ya, kurang lebih begitu. Terus ada layer kedua nih yang nice to have, itu ada GitHub, harapannya nanti mungkin ada version controlling juga, ada GitHub, GitLab. Ini beberapa contoh aja, ada juga, eee, version controlling versi lain kan ya. Terus untuk visualisasi harapannya mereka juga bisa untuk, bikin visualisasi dikit-dikit gitu, nggak sebanyak mungkin kalau teman-teman data analis, jadi mungkin paham tentang Looker dan Tableau. Kemudian untuk data orchestration, mungkin ada Daxter, ada Apache Airflow. Terus untuk bonus ini skill yang kalau mereka punya ini jadi lebih oke, harapannya mereka juga punya skill untuk programming, mungkin Python dan R, gitu. Kemudian tools lain mungkin Apache Apache Beam, bisa memudahkan, eee, pekerjaan mereka lah ya, sebelum akhirnya nanti goals akhirnya bisa bikin, eee, data data mart yang akhirnya bisa dikonsum oleh tim BI, sehingga memudahkan pekerjaan tim BI atau tim data analis, gitu Mas. Kurang lebih itu presentasi dari saya.